brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Roda Kali Utuh. Kali ini saya akan bahas motor ganteng, brother, yang basicnya adalah Benelli Evo 200. Ya, yang sebelumnya, episode sebelumnya itu Evi, kalau ini Evo, brother. Nah, kali ini saya tunjukkan ya customnya itu tipis-tipis, cuman gantengnya bisa maksimal. Penasaran seperti apa penampakannya? Ikuti terus vlog kali ini sampai habis, brother. Oke, saya kira. Nah, ini dia, brother, ya unitnya. Basicnya Benelli Motobi Evo 200. Dan ini injection nih, brother. Ganteng ya, saya lihatkan sekilas saja. Ganteng nih. Jadi memang ini merupakan hal baru ya di Roda Kali Utuh untuk mereview unit ini, Evo ataupun Evi ya. Kemarin yang episode kemarin kan Evi, kalau ini Evo ya. Gitu. Jadi sebenarnya motor ini ya, keduanya itu punya potensi untuk custom ganteng gitu, brother. Potensi untuk jadi lebih ganteng lagi gitu loh. Dan kalau disentuh dikit nih, dipoles-poles aja, itu udah tuh kayak gini nih, udah ganteng ya. Kita bahas bagian depan dulu seperti biasa, brother. Oke. Jadi untuk bagian depan saya sedikit rapikan ya. Jadi seperti ini, untuk stangnya juga masih menggunakan originalnya karena juga posisinya udah pas. Karena untuk motor ini ya, Evo ini saya modifikasi tipis ala-ala Sportster gitu ya. Karena basicnya pun dia sudah mirip Sportster, jadi tinggal sentuhan tangan sedikit lah ya, sentuhan imajinasi sedikit gitu, brother. Nah, di bagian stang ya, untuk spionnya dia saya ganti pakai spion aftermarket N-bar. Terus untuk headlight-nya masih menggunakan originalnya, termasuk dengan lampu sennya, karena sudah sesuai tema. Terus untuk bagian shocknya juga masih original ya, karena dia kemiringan sudah pas sudutnya, kemiringan sudah pas, jadi dia masuk ke dalam gini ya, tuh. Karena Sportster pun juga gitu tuh, agak ke dalam gini, masuk ke dalam. Ini udah pas, jadi nggak perlu diubah lagi untuk rangkanya, kemiringan si segitiga stangnya nggak perlu diubah-ubah lagi. Jadi tambahin cover shock seperti itu, brother. Nah, yang unik di motor ini nih, brother, tuh. Ya kan? Kelihatan bersih dari sini. Apa coba yang berubah? Jadi speedometernya saya pindahkan di sudut sini, brother, tuh, di bawah tangki. Jadi ganteng nih. Ya kan? Pakai speedometer aftermarket yang sensornya itu sensor pakai magnet. Gitu. Sip, kembali lagi ya, saya jelaskan sudut kanan dulu seperti biasa. Nah, karena basicnya juga udah ganteng nih motornya sebenarnya ya. Tuh. Jadi nggak banyak yang diubah di sini, termasuk si kaki-kaki nih, brother. Velgnya ya. Velg depan dan belakang juga menggunakan originalnya karena temanya juga sudah masuk nih. Sportster look lah ya. Ban depannya kalau ini ring 17, yang belakangnya dia 16. 15. Jadi 17-15 gitu. Terus untuk ukurannya bannya ya, ukuran bannya kalau yang depan itu 90/90, tebalannya 90 ya, tingginya. Kalau ini lebarnya 130, tingginya 90/15 gitu, brother. Udah pas, presisi, ganteng. Nah, terus di motor ini supaya lebih gar lagi ya kan, lebih gar lagi, jadi untuk knalpotnya pakai custom, brother ya. Jadi keluar dua gitu, jadi suaranya lebih gar lagi. Yang kedua lebih kelihatan padat ya, dengan finishingnya hitam semua. Jadi elegannya dapat, garangnya juga dapat nih. Tuh.
Terus bedanya dengan yang sebelumnya ya EV ya, saya kan review EV. Kalau basic mesinnya sama brother, 200 cc. Cuman kalau di atas kertas ya yang saya lihat ya, horsepowernya gede ini sih. Nah bedanya kalau motor ini Evo, dia untuk footstepnya di model gini brother. Tuh, bisa dilipat gini, baik depan maupun belakang sama. Jadi model tubular bulat-bulat gini brother. Selera sih ya. Kalau ini kayak udah motor custom banget. Kalau yang Evo dia pijakannya lebar. Kalau ini segaris doang gitu brother. Terus untuk shock belakangnya juga sudah masuk nih. Sudah keren juga. Jadi modelnya shock tabung ya, bisa di adjust juga tuh. Udah keren juga. Oh ya, bedanya dengan EV juga untuk sistem pengeremannya dia sudah cakram ya, double disc depan belakang. Kalau yang EV dia yang belakang masih tromol gitu brother. Terus saya lihatkan dari sudut belakangnya, jadi saya kasih lampu sen aftermarket ya, dia 2-in-1 ya, sekaligus lampu standby yang belakang atau stop lamp sama lampu sennya. Nanti saya akan coba lihatkan ya. Gitu, jadi kelihatan lebih clean dari belakang. Terus penempatan plat nomor juga saya di situ. Sudut kiri di dudukan shock. Jadi kelihatan kalau dari belakang lebih padat, lebih berisi. Ya kan, lebih ganteng ya dari belakang ya. Catching lah ini motor ini ya. Nah, seperti inilah ya penampakan sudut kiri agak belakang, ganteng juga ya. Tuh. Tuh. Maksud saya tempatkan di plat nomor di sebelah kiri biar nggak terlalu kosong di sebelah kiri ya. Terus ada ini apa namanya, si speedometer juga sebelah kiri. Saya tempatkan tangki bawah tangki sebelah kiri, jadi lebih kesannya lebih tuh berisi, lebih cantik lah. Kabel-kabel juga nggak banyak di stang ya. Keren ya. Jadi motor ini ternyata punya potensi bagus nih buat di custom. Sama dengan halnya yang EV, jadi ini mesin ini pakai pendinginnya oil cooler. Tuh di situ oil cooler ya. Tuh. Oke, langsung aja saya coba dengarkan suara knalpotnya nih brother. Gar. Bismillahirrahmanirrahim. Berfungsi semua, RPM, speedometer, sama odometer, sama full apa indikator itunya bensin ya. Suaranya gak pecah brother ya, karena di sini juga banyak, itu juga angin. Saya tunjukkan lampunya nih brother, fungsi lampu belakangnya ya. Jadi seperti inilah tuh. Jadi dia lampu sennya bisa berfungsi juga untuk lampu standby belakang atau stop lamp, baik juga lampu sennya. Nah kalau lampu sen di sini nih di dalamnya, coba saya tunjukkan sekalian lah biar nggak penasaran. Ini dia benar ya kan, keren kan. Jadi rapi juga ya kesannya ya, nggak banyak perintilan-perintilan gitu. Sip.
Oke, sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian ya, saya ceritakan riding experience-nya naik motor ini, Badar. Saya kidot terus, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, seperti janji saya tadi, sekarang saya akan tunjukkan posisi riding experience di motor ini, Badar ya. Jangan lupa berdoa dulu, minimal ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya asik, Brother ya. Bismillah. Oke. Asik banget sih motor ini, Brother ya. Jadi untuk tinggi saya yang rata-rata orang Indonesia ya, 171 cm. Cuman beratnya ini agak berat nih. Berat saya di 90 kilo nih sekarang, Brother. Jadi saya ceritakan sedikit ya untuk posisi ridingnya, untuk posisi tangannya. Jadi saya suka nih berkendara seperti ini, jadi keteknya agak terbuka, jadi kelihatannya kalau dilihat itu maco banget ya, cowok banget ya. Jadi tangannya melebar gini nih. Terus untuk di bagian ini saya lihatkan ya, jadi clean, saya suka banget karena speedometer juga saya pindah di sini nih berada. Oh, oke. Jadi untuk kalian yang pengen motor ganteng ya, motor custom yang tahun muda, terus nyaman dan untuk handlingnya juga enak ya digunain, untuk digunakan harian, daily use ya. Jadi motor ini saya rekomendasikan, Brother ya, karena bodinya compact ya, nggak begitu besar, nggak begitu panjang, jadi enak buat selap-selip, cukup gitu. Terus untuk dari tinggi jok sampai ke tanah juga rendah nih, termasuk rendah. Jadi seukuran dengan Honda Beat atau Yamaha Mio gitu, Brother. Jadi nyaman, nggak repot ketika digunakan daily use gitu, ada. Asik lah, dibawa santai, touring santai, asik pakai motor ini. Jadi untuk motor ini juga bawaan holdernya udah keren kayak Harley Davidson gitu. Jadi modelnya seperti ini, Brother. Jadi lampu sen kanan kirinya pisah dia. Di bawah sini nih, ini kanan, ini kiri. Gitu. Suaranya untuk satu silinder juga udah cukup ngaco nih, Brother. Karena ini kan saya ganti juga. Jadi keluarnya double muffler gitu, Brother ya. Free flow lagi. Untuk torsi juga motor ini cukup ya, untuk digunain harian atau touring santai juga asik nih. Cukup lah. Kemarin saya coba top speed juga cukup. Ya memang dibedakan ya. Jangan samakan motor cruiser seperti ini dengan motor sport ya. Kalau cruiser ini kan digunain buat ya jalan santai, nongkrong, ganteng-gantengan, mejeng di kafe, ini ganteng nih. Kalau motor sport kan ya memang dibuat khusus untuk kenceng-kencengan gitu, beda porsi lah gitu. Coba ya. Oh ya, untuk speedometernya pun sendiri kan sudah diganti aftermarket. Dia pakai sensornya, sensor magnet, jadi ditempatkannya di cakram, Brother, di situ. Ini kita jalan santai aja ya. Seneng saya kalau lewat sini tuh, seger banget udaranya.
Oke brother, jadi sekian aja vlog kali ini ya. Bagi kalian yang berminat, langsung aja hubungi nomor saya yang ada di kolom deskripsi brother ya. Langsung aja chat WA, nggak usah tanya-tanya lagi di kolom komentar ya brother ya gitu. Oke, seperti biasa di akhir vlog untuk selalu ingatkan kepada kalian yang beragama muslim untuk selalu sholat 5 waktu dan bersedekah kepada orang-orang sekitar kalian yang membutuhkan terlebih dahulu. Oke brother, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.